Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah kasus pada hewan, yaitu penyakit tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Video ini juga merupakan pemenuhan tugas Case-Based Learning 2 dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Sebelumnya, perkenalkan saya Ninyaman Sinta Saputri dari angkatan 2023 dengan NIM 2309511020 dari kelas I, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Adapun latar belakang yang menjadi masalah dalam kasus ini, yaitu seorang peternak sapi di pedesaan melaporkan adanya sapi yang mulai menunjukkan gejala lemas, kegelisahan, kesulitan bergerak, dan kekakuan pada tubuhnya. Dilihat dari kondisi tubuhnya, sapi tersebut mengalami luka di bagian belakang kaki. Peternak merasa khawatir karena sapi menunjukkan tanda dehidrasi dan penurunan produktivitas yang sangat signifikan. Gejala yang dialami sapi tersebut diidentifikasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari gejala yang timbul. Berdasarkan pemeriksaan awal, sapi tersebut diduga menderita penyakit tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penyakit tetanus. Nah, tetanus itu berasal dari bahasa Yunani dari kata teinein, artinya menegang, dikenal juga sebagai lockjaw atau rahang terkunci. Tetanus itu merupakan penyakit infeksi yang ditandai dengan spasmus otot. Nah, spasmus otot itu istilah dari kejang otot, kondisi di mana otot mengalami kontraksi yang tidak terkendali. Secara etiologi, tetanus disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani, bakteri yang biasa ditemukan di dalam tanah, debu, dan juga feses. Bakteri Clostridium tetani ini dapat diidentifikasikan melalui kultur bakteri. Media yang digunakan untuk kultur bakteri Clostridium tetani yaitu media blood agar. Bakteri Clostridium tetani ini tumbuh dengan baik pada media yang mendukung kondisi anaerob, yang mana bakteri ini merupakan jenis bakteri yang dapat hidup dan berkembang biak tanpa membutuhkan oksigen. Kemudian permukaan koloni bakteri ini pada media protoagar halus atau sedikit bergranulasi. Koloni Clostridium tetani cenderung tidak terlalu keras atau kasar, tetapi bisa memiliki permukaan yang agak berbintik atau bergranulasi. Clostridium tetani berukuran kecil hingga sedang dengan bentuk bulat. Koloni Clostridium tetani pada media ini berwarna putih atau krem. Morfologi dari bakteri Clostridium tetani ini dapat diidentifikasikan melalui mikroskopis yang terlihat pada gambar di samping, di mana bakteri ini memiliki bentuk batang yang panjang dan juga ramping. Salah satu ciri khas dari Clostridium tetani ini adalah kemampuannya yang dapat membentuk spora terminal atau di ujung sel yang berbentuk bulat dan tampak besar dari sel bakteri yang mengandung spora. Bakteri ini bertahan hidup dalam kondisi ekstrem seperti suhu panas. Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama di lingkungan yang merupakan faktor signifikan dalam patogenisitasnya. Kemudian pewarnaan gram pada Clostridium tetani ini adalah bakteri gram positif, yang berarti sel-selnya memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal yang mempertahankan warna ungu saat pewarnaan gram. Kemudian Clostridium tetani ini bersifat motil karena adanya flagela. Clostridium tetani ini merupakan bakteri anaerob obligat yang berarti ia berkembang dengan biak dalam lingkungan yang tidak mengandung oksigen. Kemudian bakteri ini juga menghasilkan dua toksin utama yaitu tetanolisin dan juga tetanospasmin yang menyebabkan gejala tetanus. Patogenesis penyakit tetanus pada hewan dimulai dari bakteri masuk ke dalam tubuh, kemudian terjadi pembentukan toksin serta penyebaran toksin, dan juga terjadi efek yang ditimbulkan. Pada gambar di samping menunjukkan patogenesis tetanus pada hewan, gambar A menunjukkan siklus infeksi tetanus, dan gambar B menunjukkan mekanisme kerja toksin. Yang pertama ada penyebaran bakteri Clostridium tetani. Penyebaran bakteri Clostridium tetani ini akan masuk ke dalam tubuh hewan melalui luka atau cedera seperti luka geser, luka pengebirian, luka suntikan, yang mana jika luka tersebut terkontaminasi oleh tanah dan juga debu yang mengandung spora, akan memungkinkan spora Clostridium tetani masuk dan juga berkembang biak di dalam jaringan yang terkontaminasi, dan juga dapat terkontaminasi dari alat bedah yang tidak steril yang mana mengandung spora dari alat bedah tersebut.
Setelah bakteri Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh hewan melalui luka terkontaminasi, mereka mulai berkembang biak dalam lingkungan anaerobik dan membentuk dua jenis toksin utama, yaitu toksin tetanospasmin dan juga toksin tetanolisin. Toksin tetanospasmin ini merupakan toksin penyebab utama gejala tetanus. Toksin tetanospasmin ini bertanggung jawab terhadap gejala neurologi yang menghambat penghambatan neurotransmisi. Sedangkan toksin tetanolisin ini toksin yang membantu bakteri bertahan hidup dan juga berkembang biak di dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan pada membran sel dan mendorong lingkungan anaerobik. Toksin tetanospasmin ini dilepaskan ketika Clostridium tetani berkembang biak di dalam luka yang terkontaminasi, terutama pada kondisi anaerobik. Toksin ini kemudian memasuki ujung syaraf motorik di sekitar luka melalui proses yang disebut dengan endositosis. Endositosis memungkinkan toksin masuk ke dalam sel syaraf. Kemudian toksin tersebut akan mengikat pada reseptor spesifik pada neuron motorik. Toksin akan masuk ke dalam neuron dan diangkut menuju sinapsin. Sinapsis ini tempat pertemuan antara dua neuron. Di sinapsis, toksin akan menghambat pelepasan neurotransmitter penghambat seperti GABA dan juga glycylin yang berfungsi untuk menghambat kontraksi otot. Efek yang timbul dari penghambatan pelepasan neurotransmitter oleh toksin tetanospasmin ini menyebabkan kontraksi otot yang berlebihan. Otot-otot menjadi sangat kaku sehingga hewan yang terkena Clostridium tetani ini seperti sapi sulit untuk bergerak atau berdiri, sedangkan toksin tetanolisin ini menyebabkan hemolisis atau penghancuran sel darah merah yang dapat melepaskan hemoglobin dan menghasilkan peradangan di area sekitar luka. Nah, untuk mendiagnosis penyakit tetanus ini dapat dilihat dari tanda-tanda klinis dan juga epidemiologinya. Yang pertama, epidemiologi itu merupakan metode penyebaran penyakit. Nah, secara epidemiologi, diagnosa dapat dilihat dari riwayat paparan potensial terhadap Sporochlostridium tetani melalui luka kulit, terutama yang terkontaminasi kotoran, debu, atau juga feses. Yang kedua, ada tanda klinis. Nah, tanda klinis di sini pada penyakit tetanus ini kelumpuhan spastik. Kelumpuhan spastik itu merupakan gejala yang khas yang sering disertai dengan kekakuan dan juga kejang otot. Kemudian ada kesulitan menelan serta meningkatnya kepekaan terhadap rangsangan. Kemudian yang ketiga ada identifikasi toksin, juga dapat dilakukan dengan tes toksin tetanus atau PCR untuk mendeteksi DNA bakteri. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tetanus pada hewan seperti sapi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada vaksinasi. Nah, vaksinasi ini adalah cara utama untuk mencegah tetanus yang dicegah menggunakan toksoid tetanus sebagai imunisasi aktif dan juga antitoksin dapat digunakan sebagai pencegahan jangka pendek sebagai imunisasi pasif. Toksoid tetanus diberikan dengan tindakan post-exposure prophylaxis dalam kondisi menduga Clostridium tetani. Pada kondisi tersebut, dapat diberikan secara intramuskuler. Kemudian yang kedua ada perawatan luka. Luka yang terinfeksi harus segera dibersihkan dan juga diberi antiseptik untuk mencegah infeksi bakteri Clostridium tetani, seperti membersihkan luka secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan juga serpihan, menjaga luka tetap kering dan tertutup untuk mencegah kontaminasi. Kemudian yang ketiga ada biosecurity, seperti menjaga kebersihan kandang dan juga lingkungan ternak. Dengan membersihkan kotoran ternak secara rutin dan memastikan kandang selalu kering dapat mengurangi risiko infeksi tetanus pada sapi. Kemudian yang keempat ada pencegahan pada sapi muda. Sapi muda sangat rentan terhadap infeksi tetanus, terutama jika tali pusar terkontaminasi setelah kelahiran. Oleh karena itu, pembersihan tali pusar dengan antiseptik atau bahan yang disinfektan setelah kelahiran adalah langkah penting untuk mencegah infeksi tetanus pada sapi muda. Baik, kesimpulannya, gejala yang ditimbulkan pada kasus sapi sebelumnya bahwa ditemukan adanya bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani. Bakteri ini merupakan spora yang hidup di tanah, debu, dan juga feses. Bakteri ini tidak dapat menyebabkan infeksi langsung kecuali bakteri Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh melalui luka yang terkontaminasi. Gejala yang ditimbulkan yaitu kekakuan dan juga kejang otot, kesulitan bergerak, peradangan, dan juga dehidrasi.
Tetanus dapat dicegah dengan langkah-langkah yang tepat seperti dengan cara vaksinasi, perawatan luka, kebersihan kandang atau biosecurity, dan juga pencegahan pada sapi muda. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Shalom.